Menurut Anda Pak Anies Baswedan tidak serius bekerja? Wah, misalkan anggaran itu bisa dialihkan ke Avanza. Avanza kan lumayan kan, satu kampung pakai Avanza. Nama-nama apa lagi? Nama-nama calon yang didukung sama presiden tuh. Oke, welcome to Total Politik. Kali ini agak spesial karena gua sudah kedatangan seorang admin media sosial yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Selamat datang admin Poljoks. Ya, selamat datang. Kok selamat datang? Iya. Ya, nyantai lah ya. Iya, nyantai aja. Anda walaupun diedit suaranya tetap aja ketahuan orang Sunda ya. Waduh. Ya kan? Nyantai lah ya. Ya. Logat ya. Kumaha, damang. Damang. Sampurasun. Sarampes. Nah, kan udah jelas kan asal wilayahnya dari mana kan. Admin Poljoks. Anda ini buzzer atau biasa lebih senang dianggap buzzer atau musuhnya buzzer-buzzer atau dikatai oleh buzzer-buzzer atau sebagai apa Anda ini ingin dikenalnya? Sebenarnya dibilang influencer, kita bukan influencer karena kan influencer tuh sendiri punya pengaruh ya. Ya pengaruh Anda jelas buruk. Itu dia. Tapi kan orang tahu politik tuh nggak serius itu. Jadi kan kayak kita tuh gimana supaya caranya tuh orang tuh ngeluarin lah emosi. Menurut Anda Pak Anies Baswedan tidak serius bekerja? Wah, saya kurang tahu tuh. Pak Ganjar nggak serius bekerja menurut Anda? Yaudah. Bu Puan tidak serius bekerja, politik nggak serius itu maksudnya? Serius. Iya. Ini suaranya dikecilin kan? Atau dimatiin? Oke. Itu. Jadi apa konten terakhir Anda yang suka dikata-katain sama buzzer kayaknya soal Pak Prabowo? Ya. Anda sensi sama Pak Prabowo atau dibayar oleh lawannya Pak Prabowo? Enggak sih, ya itu mah kita generik aja sendiri gitu. Karena kan ada isu yang kira-kira menurut kita tuh isu yang penting diomongin ya kita omongin gitu. Maksudnya nggak milih-milih. Apa pentingnya Anda ngomongin Pak Prabowo? Ya kan Memang tidak ada calon-calon lainnya yang bisa Anda bicarakan. Kenapa harus Pak Prabowo? Pak Prabowo lagi senang main marching band sekarang. Oh gitu. Oh, mungkin saya ngelihatnya apa ya, lebih lucu aja Pak Prabowo, karena kan dia juga punya ini. Sekarang kan lagi apa ya, Pak Prabowo tuh lagi jadi sorotan gitu. Dari dulu. Dari dulu, tapi kan sorotannya beda sekarang. Apa sorotannya sekarang? Apa ya, turun itunya, popularitasnya mungkin. Nggak mungkin popularitasnya turun. Nggak mungkin ya? Nggak, elektabilitasnya sih nggak naik-naik. Suka deh. Pancing. Jadi juga. kenapa Anda ngomongin Pak Prabowo ini apa maksudnya? Kemarin tuh agak rame tuh Anda diserang. Anda senang? Ya kan Anda enak kalau diserang kan Anda nggak ketahuan siapa. Kalau Pak Prabowo kan ketahuan Pak Prabowo itu siapa gitu. Anda jangan bersembunyi di balik senyum palsu. Itu kok lagi lagu cakrakan ya. Tapi kan di sini kan Pak Prabowo kan ini punya jabatan publik. Wajar lah dia kalau kita kritik lah. Tapi kan kritik kan nggak harus serius dengan dengan tulisan ataupun apapun itu. Tapi kan ini kan lewat. Menurut Anda itu harga pesawat dan harga yang Anda bandingkan sama Avanza itu tidak serius? Iya, itu. Kenapa beli pesawat Anda samakan dengan beli Avanza? Beda Avanza aja bisa kalau Avanza. Ya. Xenia kek gitu. Jangan Avanza. Ya kalau misalkan ngelihat itu sih ya kita ngebandingin aja gitu. Kalau misalkan anggaran itu bisa dialihkan ke Avanza kan lumayan kan, satu kampung pakai Avanza. Mobilitas kan gitu kayak jalan tol. Iya. Nah, jalan tol kan banyak ini buat apa? Tapi kan beli pesawat juga mengamankan mobilitas satu negara, Bos. Tapi satu. Kalau satu kan bilang 1,6 T. Ya kan ada asuransi juga kayak mobil juga sama. Masuk gak nih? Ya, tapi kenapa Anda mengata-ngatai Pak Prabowo? Kan itu juga visi soal pertahanan bangsa.
ya kan? Ya. Pak Prabowo kecuali untuk beli kuda, nah baru jadi masalah. Nah itu dia. Kalau beli pesawat ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Nah gimana Anda diserang sama pendukung Pak Prabowo katanya? Iya, saya diserang, cuman biasalah. Ya namanya penyerangan itu kan apa ya, organik aja. Maksudnya artinya kita dapat simpati dari mereka. Berarti ada masalah dong ketika orang nyerang itu tersinggung kan? Tersinggung kenapa pasukannya nyerang kami? Tapi kan Anda nggak serius maksudnya, mau melucu dan... Nah itu, masalahnya bukan ada di saya kan? Kenapa mereka jadi serius gitu? Berarti Anda juga serius. Oh nggak serius dong. Kan kalau serius mah kita... Serius mah candil. Ya. Ya udah bubar bos. Oh gitu ya. Tapi kira-kira kalau Giring jadi presiden serius nggak itu? Kan saya yang menginterview. Oh iya. Jangan anda tanya balik. Jadi balik. Iya. Oke, siap. Itu jaket kenapa gambar kepala kelinci? Anda playboy. Yoi. Gak jelas ini. Daripada gambarnya Garuda. Iya. Habis itu naik kuda. Iya. Apa tuh banteng? Iya, banteng, binatang-binatang kan, sama tumbuh-tumbuhan. Nah, kan? apa tuh beringin? Ya adalah tumbuhan apa, rotan kan. Rotan, Ya, tidak ada kayu, rotan pun jadi. Nah. Kan, gitu. Nah, oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya untuk admin Poljoks. Anda, apa gunanya Anda menyembunyikan identitas Anda ini? Ya, sebenarnya biar seru aja. Kenapa seru? Anda nggak berani. Ini Anda lama-lama kayak admin Minang Kocak, saya lihat. Nah. Budi, Anto, Iqbal masuk Iqbal. Begitu ya? Ya, admin Minang Kocak. Kenapa? Kalau di Amerika, bro, orang boleh mengkritik, orang boleh mengatai sekeras apapun, tapi lu di poster lu tulis nama. Ya. Ya kan? Misalnya Divio, Ya. Kevin Hart. Ya. Ya kan? Anda kenapa nama Anda sembunyikan? Ini Karena nggak di Amerika fair, nggak ada UU ITE, Bang. Itu Bang masalahnya. Saya bingung tuh, kenapa Demokrat atau Republik tuh nggak ngambil Emang UU ITE? Anda kira Anda kan bebas UU ITE kalau nggak pakai nama. Oh iya juga ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah kenapa? Apa yang Anda takutkan untuk tampil? Apa ya? Karena saya bukan musisi kali Bang ya. Jadi takut saya itu. Bukan sama musisi, bos. Ini Anda lagi berpolitik. Oh nih. gitu, berpolitik ya? Nggak fair dong, Pak Prabowo Anda kata-katai. Anda kan nggak kelihatan. Ya. Pak Prabowo aja ada videonya gini-gini kan, dengan marching band. Kan? Tapi Anda kata-katai Pak Prabowo. Oke. Coba, kenapa Anda memilih menyembunyikan identitas Anda? Apakah ini akan selamanya kayak begitu atau mungkin akan coming out? Ya, gini-gini aja lah Bang. Soalnya nggak mau jadi orang kaya juga sih Bang. No, maksudnya Anda low profile aja. Low gitu. profile, nggak mau jadi politisi. Kalau misalkan ada partai yang mau ngajuin saya jadi itu sih mungkin bisa dipikir ulang sih gitu. Cuman mungkin partainya yang lolos 4% gitu. Nah itu kira-kira. Maksud Anda mau ngomongin siapa nih? Banyak loh yang ada 9% loh yang di bawah 4% ini. Tapi ada juga 4% tapi masuk jadi ini ya, jadi wakil menteri gitu. Ada dapat jabatan lah ya, lumayan lah ya, tipis-tipis. Ya, nah sekarang menurut Anda kenapa politik Indonesia itu lucu? Karena politik Indonesia lucu tuh memang suka aneh-aneh gitu pejabat publiknya. Ya misalkan contoh, ada yang maksain untuk ya sekarang tuh lagi zamannya kampanye lah. Katakan mau ke 2024 gitu. Ada yang maksain gua tuh anak muda, milenial, Gen Z gitu. Bikin konten yang enggak ya justru anak Gen Z nggak kepengaruh gitu. Anda mau ngatai Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Gen Z? Bukan. Bukan ya? Bukan. Beliau kan senior. Ulama. Itu saya hormat sama beliau. Ya, sangat dihormati. Sangat Siapa dihormati. yang Anda maksud? Bestiku yang itu ya? Bestiku. Aduh.
Aduh. Aduh. Tapi kan kita bicarakan beliau, artinya sukses dong. Oh, sukses lah. Sukses. Gak banyak komen saya mengenai hal tersebut. Cuman memang ya anak muda tuh nggak suka gitu. Jangan maksain gitu. Iya juga Justru sih. anak muda tuh butuh kebijakan yang sekiranya membebaskan mereka untuk ngomong gitu. Betul sih, kalau ukurannya kayak gitu, presiden kita KKI aja kan. Waduh, gimana tuh maksudnya? Iya kan. Ya kayak gitu kontennya kan. Oh, gitu. Iya kan. Iya kan. Iya. Banyak yang berusaha dimudah-mudahkan. Jadi menurut Anda di politik itu menjadi lucu karena out of context. Out gitu. of context. Karena orang Jelas. dia nggak itu tapi berusaha menjadi itu gitu ya. Ya itu ngapain gitu, be yourself aja kan. Nah tapi ini saya ada salut nih sama Pak Prabowo. Dia tuh orang lain pada bikin konten aneh-aneh gitu, sok-sok lucu. Tapi konten di Instagram dia tuh kan fotonya tegas, dibawa keluar. Nah itu Konsisten. konsisten lah gitu. Justru saya suka konsisten gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kenapa Indonesia lucu ya karena beragam. Nah, yang nggak lucu tuh yang itu apa namanya justru orang-orang yang maksain tuh yang nggak lucu gitu, sok-sok lucu gitu. Ya, Komedian maksudnya bukan gitu. siapa yang Anda mau bicara, sebut nama dong? Aduh, yo nggak Kan Anda- tahu kok tanya saya. Anda kan nggak ketahuan juga siapa. Jadi sebut nama kan santai aja. Ah, janganlah. Janganlah. Kan tadi telepon kita. Iya. Pernah kita ditelepon soalnya. Iya, sama? Aduh, janganlah. Kan ketahuan. Iya. Jadi banyak orang yang maksa sehingga jadi lucu gitu. Jadi lucu. Buat apa gitu? Iya. Kan kita udah punya Sule, udah punya stand up Iya, komedian, yang udah expert gitu lah ya. udah itu profesinya. Iya, ya udah kasihlah ke mereka gitu, maksudnya Iya. yang bisa lucu, kasihlah rezeki tambahan, fame yang tambahan gitu ya. Termasuk ya akun-akun kayak kita juga kita kasih tambahan lah Iya, gitu. buat jangan lucu dikit. diambil juga panggungnya kan. Nah itu dia, ntar kita makan dari mana? Ya, bestiku. Gitu. Bestiku. Ya. Oke, itu ada yang maksa. Apalagi yang lucu dari orang-orang politik menurut Anda? Lucu dari politik Indonesia tuh kadang mencalonkan diri tapi dia nggak jelas arahnya kemana. Gitu. Misalkan saya ingin jadi presiden 2024. Tapi mana gitu? Apa dia gitu? Masuk ke survei aja nggak sampai. Oh, maksud Anda kebanyakan orang kepedean. Kepedean. Ya, jadi dia Siapa elu gitu? ya calon presiden. Calon presiden ya. Iya. Iya. Ya, jadi kepedean, kemampuan 3 tapi target 10 Nah gitu itu ya. dia. Nggak ngukur diri ya. Kecuali dia Maksa juga dong berarti. maksa juga. Jadi Anda mengatakan bahwa di politik Indonesia terlalu banyak orang yang maksa. Maksa pisan. Iya. Sunda. Kan? Sunda. Ayo. Iya kan? Anda tahu kan KTP gubernurnya siapa kan? Tahu lah. Iya kan? Janganlah lagi sensitif. Iya. Ya, jadi banyak orang yang maksa. Oke. Ini karena Anda tadi udah berbahasa Sunda, saya ingin tanya. Gimana menurut Anda tentang Kang Emil? Kang Emil ya. Iya, belakangan kan surveinya naik. Surveinya naik. Saya salut sama Kang Emil gitu. Dia tuh emang apa ya? Emang suka ibaratnya kemarin kebetulan konten kita di repost sama Kang Emil. Iya. Thanks to Kang Emil. Yang mana? Hatur nuhun. Itu yang mau di Hayunda. Yang mana coba cerita? Jangan lu liatin cerita aja. Cerita aja. Jadi ya nggak tahu kenapa saya tuh sering waktu itu beberapa kali di repost Kang Emil gitu. Masalah kayak ada teman sekelasnya yang bikin spanduk. Saya temennya Kang Emil gitu. Nggak tahu dia mau nyalonin apa, cuma bilang saya teman sekelasnya Kang Emil gitu. Kang Emil tuh apa ya? Bisa jadi sosok yang mungkin nyaah keluarga karena emang dia tuh bisa untuk bisa manggung untuk ke masyarakat gitu, terutama masyarakat ya karakter orang Sunda lah, lucu lah gitu. Biasa kan kayak gitu, entertainernya orang Sunda tuh kan kayak gitu kan, ada kelebihan untuk komunikasi dengan seru lah gitu. Dan dia itu di lingkungan yang emang banyak orang kreatif, Bandung gitu. Makanya Anda nggak ngata-ngatain Kang Emil berarti? Oh, sebenarnya Kang Emil saya kata-katain juga gitu. Ya cuman kan tipis-tipis gitu. Iya. Menurut Anda Kang Emil maksa nggak? Kalau Kang Emil lihat
realitasnya nggak maksa dia karena emang dia punya kapital gitu. Ada modal utama lah dia sebagai gubernur juga, terus dia juga punya kepercayaan popularitas di publiknya kuat gitu. Ya bukan kayak ini, kayak anggota band gitu kan, popularitas ada, tapi kan secara politis kan dia nggak kebukti gitu. Iya. Gitu. Ini nggak usah dibahas. Mari kita rehat sejenak. Ya itu di-cut aja ya. Oke, kita balik lagi. Gue masih bersama admin Poljoks. Menurut Anda, apakah Presiden Jokowi perlu menanyakan selain nama-nama ikan? Kalau menurut saya perlu sih. Nama-nama menteri yang bakal di-reshuffle. Boleh juga tuh. Ya, kan? Terus nama-nama apa lagi? Nama-nama nama-nama orang hilang yang belum keungkap. Nah, itu dia tuh. Kan katanya Wiji Tukul temennya ya. Aduh. Padahal tiap Kamis loh di situ. Oh iya, ada ya. Gampang banget nyari namanya sebenarnya. Oh iya, kan. 97 tuh banyak tuh ya. Iya. Aduh, kok yang hilang-hilang di kuak. Iya. Nggak masalah sih. Kalau denger-denger sih kalau ikut kamisan tuh anak-anak di kamisan bilangnya ya ibu bapak yang hilang itu juga udah rela anaknya. Cuman kan kasih kejelasan gitu. Oke, nama-nama pertama tadi nama-nama orang hilang, nama-nama menteri yang di-reshuffle. Nama-nama apa lagi? Nama-nama calon yang didukung sama presiden. Seru nggak itu? Lucu juga dia ini ya. Lucu juga dia. Terus nama-nama apa lagi? Ayo. Nama-nama partai yang bakal dibantu untuk 2024. Ayo sebutkan nama-nama partai yang akan saya bantu di 2024. Gitu. Terus nama-nama apa lagi? Oh, ini ada yang baru. Nama-nama menteri yang kira-kira yang nggak disukain sekarang gitu. Kan ada tuh yang baru masuk, kalau nggak salah kemarin malah kampanye, Bang. Aduh, itu gimana, Bang? Nama-nama menteri yang suka kampanye. Ya itu tuh, nama-nama menteri yang suka kampanye gitu. Iya, iya. Terutama yang minyak goreng tuh. Aduh, saya sayang sekali gitu kan. Oke. Gue juga ada nama-nama yang gue mau usulkan. Apa tuh, Bang? Ya. Nama-nama nggak jadi ya. Ngeri gue. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa tuh? Menurut Anda, kira-kira kalau Pak Jokowi mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2024, ya, apa yang akan menjadi pertimbangannya? Mendukung kandidat yang paling apa? Paling ganteng kah? Paling nurut kah? Paling festing. Hancur. Yang paling apa? Apa pertimbangan utama menurut Anda? Kalau menurut saya sih pertimbangan untuk Pak Jokowi milih calon presiden ya buat 2024 tuh mungkin yang pertama adalah logistiknya selesai kan, karena nggak mungkin dong logistiknya nggak selesai gitu. Terus juga dia bisa dapat perhatian masyarakat secara popularitas gitu. Karena kan banyak tuh yang sekiranya punya popularitas tapi nggak punya kepercayaan di masyarakat gitu. Kayak salah satu vokalis lah gitu. Terus juga kenapa vokalis dong? Oh iya. Iya, ya soalnya paling ini Bang, saya di otak saya di Bandung tuh banyak balihonya dia, jadi nggak lepas saya itu. Okay. Terus, kok Bandung ya? Jadi ketahuan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan gue juga suka berwisata ke Bandung ya. Bersama Festi. Yes. Oke. Apa ya Bang? Menurut gua sih nanti ujung-ujungnya
yang dapat dukungan partai juga sih Bang. Karena kan Pak Jokowi sendiri kan ya kita tahu lah, mungkin Pak Jokowi secara tidak langsung membentuk kekuatan sendiri gitu. Di sisi lain mungkin juga pertimbangannya adalah beliau melihat calon-calon yang sekarang muncul itu apa ya? Ya yang sekiranya tidak punya rekam jejak yang jelek sih gitu. Ya isu-isu kasus lah ya gitu. Kayaknya itu dipertimbangin banget sama Pak Jokowi. Karena kalau nggak gitu ya buat apa Pak Jokowi milih? Berarti Pak Jokowi baik ya orangnya ya? Baik sih gitu. Pak Jokowi baik sekali. Baik. Saya salut sih. Tapi bukan berarti saya bukannya kami di pojok sendiri mikir bahwa baik itu bisa ngakomodir suara masyarakat, belum tentu gitu. Iya. Tetangga gue Pak Maman juga baik. Oh gitu. Ya, tapi bukan presiden. Nah, betul. Ya. Oke. Kita akhiri dulu di sini. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh loh Bang. Nanti kita bahas-bahas tuh. Boleh juga. Boleh kalau juga. Anda mau nanya, kok lu yang ngatur-ngatur gua sih? Nggak apa-apa sih. Ya tipis-tipis lah. Ya. Apabila Anda ingin bertanya kepada admin Poljok, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.